nadinya masih mengambang atau ya gitu. Ini sebenarnya bukan kencang sih, lebih ke jin. Nah, nadi jin itu dia itu kayak apa ya bilangnya? Kayak kaku gitu loh, tegang. Tapi tegang bukan sien, tegang yang gimana ya kayak kena freeze gitu. Nah, itu PR lagi tuh jelasin nadi secara detail itu sebenarnya di teori dasar sama diagnosanya sih. Gitu. Intinya kalau FU, saya mungkin bisa menjelaskan yang FU ya. Kalau pengen tahu itu sindromnya masih permukaan apa tidak. Itu kan kalau kita periksa nadi itu pakai 3 jari kan? Bener nggak? Secara TCM. Bukan cuma satu jari ya. Iya, Bu. Iya nggak? Lah, kalau dia ditekan, apalagi yang bagian ujung yang pertama itu, maksudnya tanpa penekanan yang terlalu dalam itu udah kerasa, kayak dudut-dudutnya itu, berarti bisa jadi dia yang masih permukaan. Tapi kalau dia ditekan lebih dalam, hilang, itu biasanya ya masih permukaan itu. Karena kalau dia di dalam ada, harusnya penyakitnya udah masuk ke dalam, gitu. Paham nggak? Nah, Ini harus nyoba nadi benerannya sih untuk menginterpretasikan. izin tanya ya, Bu. Ya, Kalau memangnya nanti kalau ada patogen panas yang demam, ini kan kita mm-mm, ngomongin patogen dingin yang bikin demam. Nanti kalau ada patogen mm-mm, panas yang bikin demam, mm. rasanya beda nggak? Atau gimana? Atau sama? Atau nggak bisa dideteksi? Beda Pak. Kalau dia yang karena serangan angin dingin, panasnya itu tidak seintens yang karena angin panas Pak. Harusnya tanda gejala panasnya itu lebih ketara di angin panas karena serangan patogen angin panas. Secara ini, secara teori. Karena kan panasnya lebih intens sebenarnya. Dia kena dari luar panasnya berarti kan lebih intens di serangan patogen panas. Ya nggak? Ya, siap, Bu. Makasih. Harusnya kalau dari suhu sih dia lebih tinggi sih panasnya daripada yang ini. Ini demam tapi masih ya nggak terlalu tinggi lah. Jadi terus saya lanjutin ya yang tadi. Ini kan tadi secara konsep map itu ada yang meridian sama organ ya, yang tadi ini ya. Lah kalau yang udah ke dalam berarti udah hubungannya sama organ yang akumulasi darah apa akumulasi air tadi. Kalau akumulasi air bisa aja nadinya itu full, demam, haus disertai keinginan minum tapi muntah setelah cairan tertelan ya tandanya. Lah deh, berarti ini bukan haus yang kepanasan ya, tapi malah cairannya itu banyak di dalam sehingga dia menolak untuk minum gitu. Gitu. BAK-nya terhambat, rasa penuh di bagian bawah perut. Gitu. Karena kalau yang dalam tapi bukan tayang ini nanti beda cerita, Pak. Nadinya beda, bukan mengambang lagi harusnya. Cen atau si gitu, beda lagi, beda cerita itu. Kalau dalam tapi akumulasi darah itu ada distensi hipokondrium ya atau enggak enak lah. Rasa penuh di daerah perut ya biasanya sulit BAK, darah di urin, gelisah, mental, lidah merah, keunguan tanpa lapisan ya atau selaputnya ya. Nadinya dalam dan cepat dan berombak dalam. Ini sebenarnya berhubungan sama meridiannya tadi sih. Makanya kok hubungannya sama BAK-nya juga ya selain tadi ini ya kandung kemih dan usus kecil. Ya hubungannya penyakitnya harusnya kalau sudah belajar diagnosa sindrom yang menuju ke organ-organnya. Nanti karena di pelajaran diagnosa itu akan dibedah ya. Kayak penyakit-penyakit itu kayak tanda khas kalau ada penyakit di kandung kemih itu apa. Tanda khas kalau ada di usus kecil itu tanda khasnya apa. Supaya kalian tidak bingung. Ini sebenarnya penyakitnya itu di organ mana sih? Masih organ fu apa udah masuk ke organ cang itu ada tiap ininya ada kayak tanda khasnya lah itu yang harus ya kalian gimana caranya bisa bedain karena kalau di daftar
eh, apa ya, diagnosa sindrom itu kita harus ngapalin itu 300-an sindromnya. Nah, kalau diagnosa sindromnya sebanyak itu berarti pengobatannya macam-macam lah secara formula. Karena beda sindrom pasti kalau herbal itu akan ngefek ke formulanya yang diresepin. Tapi kalau titik akupuntur mungkin bisa ada yang sama, ada yang enggak. Itu. Seperti itu. Sekomplikasi, serumit itulah. Oke, lanjut. Ini sebenarnya saya ngambil materinya dulu itu dari buku yang Giovanni itu loh. Kalau Bapak Ibu mau baca lebih jelas sebenarnya di buku itu dijelasin yang ini. Mungkin tak tak share dulu ya bukunya ya, sebelum kita masuk ke lebih ini. Apa sudah pernah baca buku yang Giovanni itu? Itu termasuk lengkap loh. Ya, isian bukunya. Karena dia berapa ya? 1.000 halaman kalau nggak salah. Loh, kalau mau belajar sangat detail emang harus yang dibaca harus kuat sih. Tapi si Giovanni itu Bu nggak jadi udah bener-bener kasus dan nggak ngebahas Sang Handun lagi. Dia nggak akan apa sih lampirin ini tuh kasus Sang Handun gitu. Loh, padahal ada loh, Pak. Lah, saya dapatnya dari itu. Ih. Ini, Bapak udah punya Q Bigovan ini? Adalah, pasti banyak yang punya yang praktisi ini. Udah punya buku Giovanni ini? Baru baca dasarnya doang depannya Bu. Ini ada 1.319 halaman. Jadi, ada, Pak, sebenarnya. Tapi Bapak yang kurang jeli aja sih kalau menurut saya bacanya. Jadi, konsep tentang sang handul itu diceritain dia itu di bab ini. Oh iya, belum Hmm, belakangnya belum Bu. Belakangnya udah terlalu panjang. iya, karena Bapak belum buka sampai dalam-dalamnya. Mana ya? Ini, chapter 44. Nanti dibaca ya. Kalau ringkasannya sebenarnya di situ. Tapi kalau mau baca detail bukunya, itu ya baca buku Sanganunya langsung yang saya share di itu. Kan ada tuh buku Sanganu langsung itu. Ya bukan ininya lah, sudah ditulis ulang sama orang praktisi TCM lah. Ya masa saya share buku Sanganunya yang kitab itu kan nggak mungkin. Kitab kuno masa saya share ini. Tulisannya Mandarin semua lah kalau yang itu. Dan nggak diinterpretasikan kalau itu. Dia cuma kayak kutipan-kutipan bab satu itu isinya ini. Tapi ya kamu harus mikir sendiri maksudnya dia ngomong gitu apa. Lebih lengkap Kayak yang gitu. Giovanni atau yang Ibu share itu Bu? Yang Sang Handunnya. Loh, di sini tuh ada Pak, konsep Sang Halun itu di chapter Empat empat part. puluh empat. Kalau Bapak pengen ringkasannya aja itu loh. Di halaman 753. 753 berarti kayak 780-an kayaknya. Tapi berarti lebih lengkap yang Ibu share ya. Yang ini lebih. Iya, ini kan kayak pokoknya dia ngambil inti-intinya gitu loh Pak. Sebenarnya kalau ini secara umum ringkasannya kemarin saya bilang, tapi kalau Bapak pengen detail lagi di formula yang dipakai, itu belajarnya dari buku yang saya share, yang Sangalun beneran. Ini kayak ininya lah Pak. Apa itu kayak apa ya istilahnya nyomot Intisan, ilmunya intisannya. secuil-cuilnya. Ya, ini kan Sangalun. Ini dia tuh Sangalun nih. Oh iya iya iya. Nah ini. Jadi karena Bapak Anda ini aja sebelum saya PPT-nya ngambil dari situ kok. Lah ini semuanya bisa lah Bapak ini. Tadi tanda gejalanya kok tayang ini apa? Takut dingin, terus nyeri kaku, sakit kepala, nadinya ngambang loh. Ada semuanya di sini. Tinggal dibaca aja, Pak. Iya iya. Cuman ya itu Bu Mas Socia ini ya nggak tahu saya baca depannya ya dia seneng ngasih grafik-grafik gambar gitu. Cuman nggak Eh, dijelasin detail gitu. Jadi ya agak
nggak nyambung gitulah ya, lebih kurang-kurang detail gitu kan. Enggak, kalau menurut saya kalau pengen instan sih baca yang ini. Tapi kalau pengen berfilosofi yang lebih dalam, pakai yang ini, yang saya share. Kalau Iya, iya. Bapak pengen detail sekali membahasnya, tergantung sih kebutuhan. Karena isinya kayak gini babnya. Kayak apa jawab, itu interpretasinya apa gitu. Ini, bab satu ya tayang. Dia jelasin dulu tayang itu apa. Semuanya ada di buku Pak sebenarnya. Tinggal kita mau baca aja apa enggak. Tuh, sampai maknanya apa. Di sini ada semua. Belum Bu, boleh minta Bu, kayaknya belum dapet deh, belum di Oh, share Mas. sudah saya share. Di grup saya nggak tahu Bapak ketinggalan masuk grupnya apa gimana. Udah ke share kan kemarin, Vanessa? Cek aja di grup tele, Pak. Jadi kalau materi kuliah, saya share di grup telenya sih. Saya nggak tutup-tutupin ilmunya saya. Saya kasih bukunya, tapi masalahnya dibaca apa enggak itu sama mahasiswa saya. Semuanya ada di sini. Kalau detail Bapak lihat ini. Tapi kalau mau kayak ringkasannya itu dari konsep ini oke. Kayak biar kayak konsepnya udah terbangun dulu lah Pak. Itu bisa ngambil dari sini. Tapi kalau detail itu saya sarankan baca ini sama yang ini. Oh, ini deh. Yang satunya ya. Ini malah bahasa Mandarinnya. Ini nggak Saya lagi usah. terjemahin dari buku ini. Loh, kalau saya bacanya dari sini, Pak. Yang dari Mandarinnya. Hmm. Bapak baca dari bahasa Inggrisnya aja lah. Ini ada semua ini. Di sini bab. Berarti dia di bab Sanghanlun. Nah Bu, yang Ibu share baru yang ini sama yang depannya coklat. Yang itunya boleh nggak Bu? Nah yang kedua belum Bu. Nah yang ini minta boleh nggak Bu? Nah yang ini belum. Itu dari yang coklat. Bapak buka aja Kak sama isinya. Halaman 45. Itu buku coklat yang saya kasih, Pak. Dalamnya kayak gini. Bukunya sama. Coba cek yang reguler. Sama enggak? Yang saya share ini halaman 45 sama yang buku coklat saya ini. Masa saya salah share? Ya Bu, ada Bu. Ada kan? Cuma Bapak aja belum buka itu. Bapak kebagian apa topiknya? Ini yang Foundation of Theory of Asian Chinese Medicine Sang Hanlun Contemporary itu bukannya? Iya. Ini. Oh saya belum dapet. Nanti coba saya cari Bu di grup. Ya, ya. Tadi kemarin saya kirim dua. Iya nggak sih? Oh, apa saya salah ini ya? Oke, oke. Pas salah grup yang saya kirim. Oke. Oke, oke. Saya kirim. Ya, minta lagi ya Bu, yang ini Sang Hanlun belum punya. Makasih. Iya, ya, baik. Oke. Ya, nanti saya kirim yang ini. Oke. Ini udah habis ya kelas saya. 3 menit lagi. Slow Pak, kelas saya. Dia yang mau didiskusikan. Saya kan 100 menit Pak ngajarnya. Kalau gitu bahas penugasan aja ya. Mendingan kita diskusinya kalau kalian bisa udah bikin PPT-nya. Sudah paham penugasannya yang saya berikan? Ya yang per kelompok itu Bu ya. Alhamdulillah kami sudah mulai ketik Bu PPT-nya Bu. Oke, tapi ada yang baru masuk ya. Yang belum dapat kelompok, ada yang belum dapat kelompok. Ya Bu, saya Kemarin saya udah ini bikin berapa ya? 8 kelompok ya.
Ya nggak sih? Saya share dulu pembagiannya ya. Oke, ini udah dapat kah? Kemarin yang belum dapat kelompok siapa ya? Enam orang ya? Hmm, nih. Enam orang mah jadi tiga tiga aja. Ini udah terlanjur ada dua toh. Tapi kalau mau satu dua bahas topik yang sama kan ya kemarin. Ya nggak sih? Nanti pokoknya kalian buat aja. Tapi nanti kalau waktunya nggak ini, kalau udah kayak berulang, kayak saya cut ganti kelompok lain gitulah. Berbagi untuk presentasinya, tapi materinya tetap masing-masing kelompoknya ya. Paham ya? Ini kan udah tak pecah semua ini. Yang reguler pasti sudah berpasangan dengan yang RPL itu ya. Dan saya pengennya ini benar-benar ngerjain ya. Maksudnya benar-benar ngerjain. Kalau ada kelompoknya yang susah dihubungi dan tidak mengerjakan ya udah nggak usah ditulis di ininya. Ya udah yang ngerjain aja yang ditulis gitu. Dia berarti nggak dapat nilai dari saya untuk presentasinya dan penugasan kalau nggak minta ke saya ya. Kalau minta ya saya kasih, tapi kalau enggak ya udah gitu. Ini paham pembagiannya. Berarti yang kelompok baru malah tak kasih penyakit yang tayang yang Ming nih ya. Oke. Yang baru tahu kan? Bu Lilis ya? Rilis Mi. 6 orang kan? Iya. Halo. Ya, Bu. Berarti Berarti yang yang baru mau saya baru saya memantau. memantau. Kenapa, Bu? Penugasannya adalah Penugasannya adalah presentasi. presentasi Kok salah personal mantul ya, Bu? mantul ya, Bu? Putus-putus, Bu. Eh? Hah? Suaranya putus-putus. Bu Oh, buka dua buka device. dua device. Iya. Oke, nanti saya bagi Oke, di nanti grup saya aja, bagi Bu. di grup Yang aja, jelas, Bu. Yang jelas, yang yang baru itu baru saya itu kasih saya yang kasih yang mau tanya mau nih, tanya, Bu. Bu. Jadi yang kelompok yang baru masuk dan belum dapat pembagian kelompok, saya kasih di kelompok 9 10 ya. Tapi karena baru dikasih dan saya belum jelasin yang tayang yang Ming adalah PR-nya yang kelompok 9-nya itu bikin topik tayang, yang kelompok 10-nya bikin topik yang Ming. Paham penugasannya untuk yang baru join 6 orang itu? Belum, Bu. Belum paham. Kalau belum paham nanti tanya PJMK-nya. Vanessa, kamu jelasin ke yang baru itu ya? Kelompok 9 saya kelompok 10 Yang Ming. yang hanya kelompok 1. Oh iya toh, Iya. tayang. Maksudnya saya nggak, iki pembagiannya 5. Saya tak lihat deh. Berarti sama dong dia, tayang-tayang. Saya lihat aja. Yang pokoknya 6 ini harus dibahas semua. Nah, meridian ini.
Bu, apa boleh minta yang Mandarinnya sekalian, Bu? Siapa tahu nanti 7 tahun kemudian bisa baca. Disimpan dulu, Bu. Kalau yang Mandarin nggak bisa, Pak. Itu project buat kayak buku ajar dari Asosiasi Pendidikan sih. Kita diminta nerjemahin itu. Jadi saya kalau yang Mandarinnya nggak bisa saya share ke Oh iya, mahasiswa dulu. ya Nanti ya. Bapak belinya yang udah terjemahan aja. Iya, nggak, saya suka koleksi ya, ya siapa tahu 10 tahun lagi bisa baca gitu, bukan? Loh, enggak lah, Pak. Sekarang banyak aplikasi. Bapak suruh AI aja bisa. Tapi nggak tahu dia ngaco apa enggak masalahnya. Siap, Bu, nggak apa-apa. Makasih. Hmm. Satu dua yang Ming. Ya. Oh, berarti sisanya tadi yang itu tayang aja. 9 10 berarti siap tayang ya topiknya. Malah yang topik pertama. Ya. Kayaknya ada di materi medika sih. Yang ambil materi medika di kelas saya pembagiannya sama kayak itu aja ya. Rilis me itu ya. Terus tak samain aja lah. Mereka satu kelompok. Iya Bu, kita ada berenang Bu. Ya kok Saya ada Horida Purnama Veronica Bu. ya? Ini kok nambah lagi itu apa ya? Kok baru join itu? Itu maksudnya di Enggak Bu, luar yang dari tadi. ya Dari nggak ada tadi Bu. yang baru. Yang Purnama Ningsi itu udah terbagi kelompoknya kah? Iya Bu, Oh, udah. sudah terbagi yang terakhir sama Pak Jun dengan Pak Jun, Ibu Lilis, saya. Nah, yang ke-9 tadi Bu Rilisme, Pak Tri sama Bu Rahma. Pembagiannya nggak ikut yang teori dasar aja, yang materi medika aja, biar sama. Begini aja. Ya, kita ngikut aja Bu. Ya udah. Bagaimana baiknya? 9 Ya. 10 yang jelas topiknya sama, tapi bikin sendiri-sendiri ya. Maksudnya bikin sendiri ya terserah kelompok 9 bikin PPT tayang sendiri, yang 10 bikin topik sendiri gitu ya. Paham kan? Yang jelas harus rujukannya ya paling nggak buku yang ini atau yang ini. Saya pengennya itu konsep gedenya, tapi bahas per penyakitnya itu apa dan kayak aplikasinya. Bu, bikin PPT-nya untuk yang presentasinya berapa lama, Bu? Jadi ada patokannya, Bu. Mungkin bikin presentasi. Semakin lengkap, semakin lengkap semakin bagus, Pak. Karena nanti saya tanya-tanya, bukan hanya cuma bisa jelasin, cuma baca PPT-nya enggak ya, tapi harus paham apa yang ditulis. Jadi nanti Bapak kalau tak tanyain kenapa kok di sini ada keringat, nggak ada keringat harus tahu. Begitu, Pak. Jadi memang harus dipahami, bukan cuma ditranslatein dari bukunya ya. Harus dicari jawabannya. Kalau nggak dicari jawabannya, nggak tahu. Tapi per kelompok ya Bu? Hah? Tapi per kelompok kita kan bikin PPT-nya. Iya. Iya, kan udah meringankan. Saya bikinnya sendiri loh, Bu. Ini masih dibagi satu kelompok 3 itu emang. Ya baik Bu. Baik. Terima kasih. Apalagi yang dapat kelompok yang masih muda-muda itu. Pasti enak. Kan kalau yang muda-muda Kami bisa maha disuruh. usia Bu, bukan mahasiswa. Bu, kami bukan mahasiswa, maha usia. Oh, mau usia. Ya, berarti ilmunya lebih dalam lagi, Bu. Ya Bu.
Ilmunya udah dari mana-mana buat malah enak kalau jelasinnya. Mereka ini soalnya yang kalau baru masuk itu oke disuruh bikin PPT bisa, tapi ibu harus siapin dulu yang ditulis itu apa. Tapi nanti kalau disuruh jawab belum tentu bisa. Kebanyakan gitu kalau masih Iya, Bu. tingkat 1. Iya, karena saya udah ngajar berapa kali di kelas kalau mahasiswa tingkat 1 gitu. Kecuali dia yang rajin ya. Kok rajin beda lah. Iya, Bu. Makanya kita belajar di sini, Bu. Iya, kita sama-sama belajar, Bu. Saya juga belajar lagi nih. Karena udah lama saya nggak megang ilmu klasik. Saya biasanya matematika apa persiapan sih kelas yang saya ajar. Kalau ngambil herbal semester ini nanti ketemu saya di matematika. Oke, siap. Ya, oke. Jadi saya harapkan tahu ya yang penting-pentingnya saya jelasin. Nanti kan soalnya juga saya tanya ngambilnya dari mana itu. Jangan nyarinya yang di Google gitu ya. Atau nyuruh ChatGPT malah bikin. Bacalah dari buku gitu. Oke, paham ya? Saya bukan bermaksud mengerjain loh. Tapi kalau mau tahu ilmunya lebih dalam ya harus banyak effortnya sih. Apalagi ilmu klasik ini. Udah paham? Sudah cukup Iya, Bu. untuk kelasnya? Berarti bertemu lagi minggu depan ya. Hari yang jelas cuma Sabtu nggak bisa ya. Karena kan ada wisuda di sini. Jadi dikosongin. Saya bisanya itu hari Senin. Tapi di atas mau pagi atau kayaknya kalian pagi bisa nggak? Paginya kan materi Kayaknya medik, Senin Bu. pagi. Saya bisanya antara kelas materi medika itu sebelum materi medika atau sesudah materi medika kalau Senin. Terus kalau Selasa saya ke Surabaya, Rabu atau Kamis kalau mau. Saya nggak ada kelas. Rabu aja. Berarti Rabu udah mulai presentasi ya. Kelompok yang udah siap. Ya harus ada yang siap lah, 4 atau 5 kelompok. Ya udah confirm. Yang penting kalau reguler kan harus datang ke kampus. Kalau bisa, ya emang harus bisa. Jadi, aduh lupa aku Rabu ini. Ada minggu depan ini diundang Dinkes. Jadi jangan Rabu. Kamis saja. Lupa saya. Kamis lah. Baru ingat. Saya ada undangan dari Dinas Kesehatan sih. Ya, oke. Berarti Kamis ya. Kalian Kamis ada jadwal lain? Penuh, Teori Bu. dasar itu jam 10 sampai 11.40. berarti sebelum itu bisa dong atau sesudah itu? Ya udah, nanti kesepakatannya mau sesudah apa sebelum teori dasar. Yang RPL Habis jam maaf ya 10 harus teori menyesuaikan dasar. jadwal yang reguler ya. Kenapa? Jam 10 teori dasar, Bu. Iya, berarti sebelumnya. Kan udah dibilang dari reguler. Mau Ya, sebelumnya dari jam 7 apa sesudahnya teori dasar itu jam setelah duhur lah. Jam 12 kek. Sesudah. tapi Sesudah jam kan? 1 Tapi ada harus on tempo. Tuina, Bu. Hah? Twin? Jam Ada 1 Twina? ada Tuina. Iya, Sebelum saja Oh, Bu, jam 7 tidak apa-apa Bu. Jam pagi 7 aja. atau enggak dapat jam praktik rumah puntur kan? 11.40. Biasanya datangnya 11.40 jam bisa. 7 loh. Ya kalian harus nyesuaiin jadwal dosennya lah. Hmm. Iya. Ini soalnya yang reguler datang ke kampus langsung ya. Jadi saya nyesuaiin, sebenarnya saya lebih menyesuaikan jadwal regulernya. Saya nggak mau tahu kalau RPL ada bentrok ya, maaf, mohon maaf aja. Jadi kalau harus double zoom ya, ya harus disesuaikan ya. Karena kita, kalau saya nyesuaiin semuanya kan nggak bisa. Kan saya milih yang ketemu langsung kan, daripada yang nggak ketemu langsung.
Ya, itu. Jadi terserah pilihannya reguler. Maksudnya silakan dikoordinasikan sama reguler, mau pagi atau siang. Yang jelas kelas saya bisanya sampai maksimal jam 3 sore. Kalau setelah itu saya nggak mau ngajar. Jadi saya nggak ada kelas malam ya. Kecuali kalau Willen. Jadi ini kan dia sukanya malam-malam. Saya nggak suka. Jadi malam kerjaan saya yang lain. Oke, sudah cukup ya. Tetap semangat ya. Ya.